Halo Sobat Basket, kembali lagi ke Haki TV Basket. Jika sebelumnya kita telah membahas trade-trade buruk yang pernah terjadi di NBA, kali ini kita akan melihat trade-trade yang hampir terjadi. Bagaimana jika beberapa superstar yang kita kenal dalam satu waktu memiliki kesempatan untuk berseragam tim lain? Trade-trade tersebut akhirnya gagal karena tidak terjadi kata sepakat atau bahkan ada intervensi dari pihak luar. Inilah dia trade-trade besar yang hampir terjadi di NBA. Legenda yang masa mudanya kerap dibandingkan dengan sang pemain terbaik, Michael Jordan, ternyata hampir bermain untuk tim yang sama juga. Mungkin kita tak pernah membayangkan Kobe Bryant bermain dalam seragam lain selain seragam kebanggaan Los Angeles Lakers. Menjadi satu dari hanya 3 pemain yang membela satu tim selama 20 tahun, Bryant adalah ikon untuk kota Los Angeles. Namun, pemain berjuluk Black Mamba itu hampir berseragam tim lain pada tahun 2007 lalu, saat Bryant sudah sangat dekat dengan trade yang akan mengirimnya ke Chicago Bulls. Dirumorkan, Bulls pada saat itu akan mengirimkan Luol Deng, Tyrese Thomas, Ben Gordon, dan Joakim Noah untuk mendatangkan Kobe Bryant. Namun, Bryant menginginkan Deng untuk tetap berada di Chicago. Dan pada akhirnya, kedua tim tak bisa menemukan kata sepakat. Selain Bulls, Detroit Pistons juga jadi tim yang sudah sangat dekat untuk bisa mendatangkan Bryant dan membentuk Big Three bersama Chauncey Billups dan Ben Wallace. Sayangnya, Kobe memiliki klausul kontrak yang membuatnya tak bisa di-trade kecuali dengan persetujuannya, dan Detroit bukan destinasi yang ia inginkan pada saat itu. Kevin Garnett rising to the occasion. Trade yang membawa Boston Celtics ke gelar ke-17-nya pada 2008 hampir tidak terjadi dan justru bisa menguntungkan rival abadinya. Pada off-season tahun 2007, Celtics melakukan trade yang mendatangkan Kevin Garnett dan Ray Allen untuk membentuk Big Three bersama Paul Pierce. Investasi tersebut langsung dibayar lunas. Garnett meraih gelar Defensive Player of the Year dan berada di posisi ketiga dalam voting NBA MVP, serta membantu Celtics meraih gelar juara NBA. Semua dilakukan pada tahun pertamanya. Tapi, Celtics bukan satu-satunya tim yang berminat untuk mendatangkan pemain berjuluk The Big Ticket tersebut dari Minnesota Timberwolves. Rival abadi Celtics, Los Angeles Lakers juga menjadi kandidat kuat untuk destinasi baru pemain yang meraih gelar NBA MVP 2004 tersebut. Lakers menawarkan Andrew Bynum dan Lamar Odom untuk mengamankan tanda tangan Garnett. Bahkan pelatih Phil Jackson juga mengatakan bahwa telah ada kesepakatan verbal antara KG dan Lakers. Tapi, Timberwolves dan Garnett justru memilih Boston. Dan ironisnya, Garnett membantu Celtics meraih gelar juara dengan mengalahkan Lakers pada NBA Finals 2008. Peta kekuatan di NBA bisa sangat berubah jika trade yang satu ini benar terjadi, dan salah satu duet penembak 3 angka terbaik yang pernah kita lihat mungkin bisa sangat berbeda. Pada tahun 2012 lalu, GM Oklahoma City Thunder, Sam Presti, berencana untuk mengirim James Harden ke tim lain dengan tujuan untuk membangun kembali rosternya. Tim muda Thunder saat itu baru saja bermain di NBA Finals, namun dikalahkan oleh Miami Heat yang diperkuat LeBron James, Dwayne Wade, dan Chris Bosh. Harden merupakan kepingan penting Thunder dalam keberhasilan mereka melaju ke NBA Finals bersama dengan Kevin Durant dan Russell Westbrook. Tak ayal, Presti juga menginginkan aset yang cukup dari trade Harden ini, dan Golden State Warriors jadi tim pertama yang dihubungi. Tak tanggung-tanggung, Presti meminta Klay Thompson dan beberapa draft pick lain dari Warriors. Dan seperti yang kita tahu, Thompson menjelma menjadi salah satu penembak 3 angka terbaik di NBA bersama Stephen Curry. Namun, tak tercapai kata sepakat dalam trade ini, dan Harden akhirnya berhasil di-trade ke Houston Rockets, di mana ia menjadi bintang utama dan sempat meraih gelar NBA MVP 2018. Sementara Thompson bersama Steph Curry kita kenal menjadi The Splash Brothers, dan Golden State Warriors membentuk dinasti yang meraih 4 gelar juara NBA. LeBron James bisa mendapatkan partner yang seimbang dan membantunya meraih gelar juara jika trade yang satu ini berhasil terjadi.
Pada 2017 lalu, Cleveland Cavaliers baru saja dikalahkan oleh super tim NBA Golden State Warriors yang baru saja diperkuat Kevin Durant pada tahun pertamanya. Alhasil, Cavaliers juga ingin membuat super tim di sekitar LeBron James, dan hal tersebut hampir terwujud dengan hadirnya Paul George dari Indiana Pacers. George dapat menjadi partner yang bisa diandalkan untuk LeBron, setelah Kyrie Irving meminta untuk pindah pada off-season yang sama. Dalam trade yang hampir terjadi itu, George mengetahui bahwa ia sudah sangat dekat akan berseragam Cavaliers. Bahkan, LeBron sendiri sudah sempat bertemu dengan George, berdiskusi bagaimana supaya trade tersebut dapat berhasil dan kedua pemain bisa menjadi rekan setim. Chopping it up with Bron, like, yo, how can we make this work? So we trying to figure it out. He's going back, telling him how to get me. So I'm thinking like, oh, okay, we might make this happen. I might be with Bron over Pada here. akhirnya, tak ada kata sepakat, karena Pacers tak mau mengirim superstarnya kepada rival sedivisi. Dan George akhirnya pindah ke Oklahoma City Thunder. Sementara di Cleveland, situasinya justru memburuk, dan Kyrie Irving akhirnya mendapatkan keinginannya untuk keluar dari Cavaliers, mendarat di Boston Celtics, meninggalkan James dengan roster yang tak stabil sepanjang musim. Berbeda dengan trade yang telah kita bahas sebelumnya, kali ini seluruh pihak yang terlibat telah mencapai kata sepakat. Namun intervensi dari pihak luar membuat trade ini batal terjadi. Los Angeles Lakers baru saja mengalami kekalahan pada NBA Playoffs 2011, menghentikan harapan mereka untuk meraih gelar juara 3 tahun berturut-turut. Untuk memperbaiki timnya, Lakers berencana melakukan trade yang akan mendatangkan salah satu point guard terbaik sepanjang masa, Chris Paul dari New Orleans Hornets. Trade ini akan melibatkan 3 tim, yaitu Lakers, Hornets, dan Houston Rockets. Lakers akan melepas 2 pemain bintangnya, Pau Gasol dan Lamar Odom, untuk mendatangkan CP3. Hornets akan menerima Odom, Kevin Martin, Luis Scola, Goran Dragic, dan first round draft pick. Sementara Rockets akan menerima Gasol. Sayangnya, trade tersebut digagalkan oleh Komisioner NBA, David Stern, yang melakukan veto pada kesepakatan tersebut. Menurut Stern, trade itu akan membuat kompetisi di NBA menjadi tidak berimbang. Dan duet Paul bersama Kobe Bryant di Lakers dikhawatirkan akan menjadi sangat dominan. Paul pada akhirnya tetap mendarat di Los Angeles pada tahun 2011, namun bermain untuk tim yang berbeda yaitu Los Angeles Clippers, bergabung bersama Blake Griffin dan DeAndre Jordan membentuk Lob City. Mungkin ada rumor trade lain yang kami lewatkan, superstar-superstar yang hampir berseragam tim lain. Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe ke channel Haki TV Basket agar tak ketinggalan bahasan-bahasan seru lainnya.